Apa kabar semua? What's up guys? Ya, ini channel pertama saya di Navarro Channel. Ya, kali ini saya coba membuat video reaksi gitu kan. Saya akan coba fokus konten ini untuk mereaksi semua kejadian. Oke, yang lagi marak, lagi viral sekarang itu kan yang tentang kasus praktisi supranatural gitu kan. Jadi si praktisi ini sempat ramai itu di medsos. Terakhir saya lihat di videonya di channelnya Dr. Richard, itu kan juga keren sekali. Kita tanpa berlama-lama langsung coba kita lihat. Mari kita lihat. Oke, Ya, di sini kita salah lihat satunya seperti salah itu. satu Adapun kameramen. yang Di kameramen kayak tersebut apa itu ya sih istilahnya, ya ketika pasien itu membongkar trik salah lagi satu main praktisi gitu kan, tahu-tahu supranatural. diginiin keluar, ternyata Keren, disembunyiin di sini. disembunyiin di Itu dalam dia. baju. Saya Oke. Jadi menurut si kameramen ini, entah benar atau enggak, kan itu di beritanya kan dia pembersihan rumah segala macam, tolak bala sampai ngangkat penyakit. Nah, di video ini sedikit dijelaskan ketika pasien itu berbaring atau mau diobati atau apa gitu kan, diusap, keluar keris, dan ternyata menurut cerita si kameramen kerisnya tuh ada di sini, ada di dalam sini. Berarti apa bedanya sama pesulap? Oke, kita next, kita coba ke video selanjutnya. Nah, ini ada di channelnya Dr. Richard juga. Kalau saya ngelihatnya Oke, di sini. dan mohon maaf kata saya kalau Oke. semuanya kayak gitu semua. Makanya Oke. saya senang datang di sini, apalagi yang memanggil saya seorang Jadi si dokter di sini biar lebih ini jelas. Ketika seseorang saat hiburannya gitu. pesulap yang menggunakan trik untuk hiburan, lalu mengomentari seorang al-hikmah, ini sudah nggak nyambung. Kayak kami itu semuanya seorang Kita petani, coba lalu lihat. mengomentari seorang Oke, dokter. seperti itu. Ya, jadi si di sini di video ini, jadi memang ada kesan, memang ya trik lah menurut si dokter dan juga menurut penonton lain mungkin, karena si praktisi ini juga dia punya channel YouTube. Jadi ya bahkan di komennya pun juga bilang itu cuma trik, settingan segala macam, tipuan. Tapi ya entah benar atau enggak. Coba kita sambung lagi. Kita sambung lagi di video yang Saya kan juga jadi ini saya saya yakin bikin. setelah nonton Tapi ini videonya sama potong-potong ya. juga akan semuanya kan bela Siap. Kang Samsudin. Siap. Mungkin Kang Oke. Samsudin akan rame banget di Gestur pengobatannya untuk kan pasti menunjukkan kan. Siap. bala Ya kan berarti jadi kan, potong-potong oh, bisa tangan. nih Dokter Richard Hmm. sini Oke. hap Wow, muntah Pak. ini yang paling ngeri ini. Nah, jadi di sini bahkan itu juga dengan gestur ilmu kebal mungkin ya. Bahkan si hostnya, si dokternya sih bilang, "Heh, muntah paku." Nah, berarti sangat-sangat ingin pembuktian ya kan di sini. Di sini jadi pengen membuktikan bahwa santet itu nyata atau enggak sih. Ya sebenarnya dari saya pribadi sih 50-50 ya, karena di agama saya bahkan dijelaskan kita harus bukan wajib, siapa sih namanya, kita harus mempercayai yang gaib. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta itu ada dua, untuk dunia kita manusia dan dunia yang gaib itu. Tapi ya Allah alam lah, saya nggak mau terlalu dalam, saya cuma mengomentari aja nih. Tetapi kalau di sini butuh pembuktian, ya memang butuh pembuktian sih. Oke, kita coba. Nah, ini yang keren ya. Ini sedikit seru, bahkan disampaikan bukti ronsen. Di leher, perut. Ngeri sekali. Terus di dalam ususnya ada juga yang ada di dalam. Nah, ini ada yang aneh, ada yang lucu di sini menurut saya. Keluar paku-pakunya itu. Ini ada buku ronsen. Nah, ini ditunjukkan bukti ronsen. Jadi di ronsen itu. Oke, ini kita lompat tapi saya komentarin ini dulu ya. Jadi Oke, dan ternyata itu adalah ronsen kaki. Iya. Dan dijawab ya. Jadi
dari perkataan ya mungkin menurut saya jadi gini. Si praktisi ini menjelaskan bahwa ada yang paku di leher, di perut, apakah itu settingan? Saya bawa bukti langsung. Nah, yang diceritakan itu, ini buktinya. Nah, itu buktinya ternyata di kaki. Ini sedikit membingungkan kalau buat saya. Dan dijawab, iya, kaki. Harusnya maksudnya perut, leher atau apa itu ya, biar lebih kesannya lebih apa? Lebih nyata mungkin. Ya lebih nyata. Bahkan ada di video yang udah saya potong itu, bahkan ada yang menyinggung tentang penyakit kanker payudara. Bahkan dari penuturan si praktisi ini mungkin bisa disebabkan salah satu penyebab penyakit tersebut adalah karena marah-marah sama suami. Nah ini saya juga bingung nih, apakah itu betul atau enggak? Karena istri saya hampir tiap hari marah-marah. Ya semoga enggak terjadi ya. Ya semoga, saya berdoa istri saya sehat-sehat selalu. Ya tapi ya, bahkan kenapa terjadi penyakit itu? Karena ada jin yang merasuki si itunya mungkin ya. Jadinya menimbulkan penyakit itu gitu kan. Banyak sih kalau mau dibahas. Nah yang paling lucunya ketika terakhir ditantang untuk pembuktian yang tadi ilmu kebal itu terkesan sedikit minder mungkin ya. Coba kita lihat. Nah ini. Karena prakteknya saya di situ adalah Pisau. Minta pisau si dokter ya. Nah ini untuk Tapi enggak saya. Ini saya membuat nama baik. Samsudin Maksudnya gimana sih? bersedia nggak apa-apa. Saya nggak akan Untuk maksa. membersihkan Ini gitu kan. demi Untuk menepis semua tudingan bahwa trik apa bahwa memang si praktisi tersebut mempunyai ilmu-ilmu tertentu. Dari senyum sampai ya seperti itulah. Jadi buat saya sih sarannya seperti ini, buat ya beliau-beliau semua yang memang menjalani atau menekuni sebagai praktisi supranatural, ya bisa dikatakan harusnya pembuktian itu ada. Ya memang walaupun untuk membuktikan suatu hal yang gaib itu nggak mudah gitu kan. Tapi kalau dilihat dari video-video tersebut, apa ya? Ya silakan buat teman-teman yang udah nonton bisa komen di situ, di bawah, komen di bawah. Ya kalau saya sih melihatnya, kan ada juga bahwa si praktisi itu yang lagi rame viral di TikTok, dimanapun itu, di short, di YouTube segala macam, petasan. Nah petasan, kaget juga malah dia, petasan meledak sekali, dia datang meledak kedua kaget, sempat kaget, entah dia kaget atau memang dia, ada makhluk astral gitu kan. Ya kita nggak tahu juga sih. Banyak. Terus kalau misalkan minyak yang bisa mengeluarkan asap atau apa itu, saya pernah nonton di YouTube juga, ada di videonya Pak. Jadi dia pakai korek api kayu itu, diambil yang buat kita kan pemantiknya nih, nah buat lawannya itu dipotong lalu dibakar. Nah ketika abunya dibuang itu di situ kan ada kayak nempel minyaknya. Nah itu yang digosok di jari keluar asap. Ya menurut saya ya percaya nggak percaya sih, kenapa? Karena saya percaya sih kita Indonesia itu merdeka dan mempertahankan kemerdekaan atau meraihnya bahkan itu penuh dengan perjuangan. Bahkan di dulu-dulunya kita bisa lihat kayak film-film yang udah viral itu yang tentang melawan penjajah, seperti apa. Senjatanya cuma parang men. Mereka pakai pistol meriam. Kita cuma pakai parang. Dan bahkan saya nonton di YouTube itu waktu perjuangan kemerdekaan itu pakai bambu runcing. Dan itu senjata yang paling ditakuti oleh penjajah waktu itu.
hanya bambu runcing diruncingin, entah saya nggak tahu juga sih, entah memang ada unsur hal-hal tertentunya atau enggak, atau misalkan diolesin apa atau enggak, saya juga kurang paham. Cuman itu ketika menancap di badan, nggak langsung meninggal orang, nggak langsung meninggal, tapi merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan katanya ada yang sampai kayak infeksi mungkin ya, pembusukan gitu, membusuk gitu, mati perlahan. Ngeri kan? Bahkan kita juga di cerita-cerita pahlawan-pahlawan rakyat itu kan, ada yang ditembak nggak mempan, gitu kan? Tembak. Bahkan di film-filmnya kan ada yang udah diputar difilmkan di era-era sekarang ini. Kan sudah ada di era yang sudah modern lalu difilmkan gitu. Ditembak nggak mempan. Jadi yang misalkan harus pakai peluru emas gitu baru mempan. Kan itu ada juga. Yang namanya itu adalah ya kekayaan ragam Indonesia. Setiap suku, setiap adat, setiap itu pasti berbeda. Ya saya percaya sih, percaya ketika itu memang real dalam artian seperti ini. Kalau di cerita-cerita pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan kita terdahulu, pahlawan-pahlawan rakyat, itu memang real, dan difilmkannya pun juga real. Jadi kalau film itu kan mengangkat kisah nyata. Jadi kalau di film yang era udah modern dia ditembak nggak apa-apa, berarti di dulunya memang benar seperti itu adanya. Tapi kalau untuk yang sekarang ya boleh juga kalau memang ada pembuktian seperti itu. Ya mungkin kita juga, ya mungkin ada di luar sana. Cuman kita nggak tahu aja. Ya kalau menurut saya keanekaragaman budaya itu memang benar. Yang namanya ilmu kebal, ilmu santet, ilmu pelet itu memang ada sebetulnya. Cuman butuh pembuktian. Nah, yang untuk membuktikan ini kan kadang ada praktisi yang mau, ada yang enggak. Bahkan ada praktisi yang mengada-ada. Itu kan. Sebetulnya kalau di triknya pun juga pernah dibongkar kan. Jadi pisau itu yang tajamnya sampai mana, yang dipakai motor yang tajam yang enggak. Jadi misalkan ujungnya tajam, gores ujungnya kita luka. Tapi kalau digores di pangkal sampai tengah nggak apa-apa. Tekan gitu nggak apa-apa. Ya itu sebetulnya kalau trik, sulap, magic segala macam itu kan buat entertain, istilahnya untuk konsumsi hiburan. Tapi kalau memang untuk kekebalan segala macam ya itu harusnya nggak usah diungkap gitu. Kita ambil ilmu padi, semakin bersih semakin menunduk. Nah, kan? Pohon semakin tinggi semakin kencang anginnya, tapi tetap kokoh berdiri seperti itu kan. Oke ya, udah panjang lebar. Ya di video pertama saya ini saya coba ulas itu, ya besok saya akan coba cari lagi, coba gali kembali, karena menurut saya ini menarik, kasus menarik, video cerita berita menarik tentang pembuktian dan segala macam. Ya sebelumnya saya sampaikan di sini saya tidak bertujuan, atau video ini dibuat bukan untuk tujuan menyudutkan salah satu pihak, enggak. Ini hanya bertujuan untuk reaksi. Biasanya merespon dengan adanya video tersebut, dan memang ya sesuai fakta, sesuai di videonya yang saya ceritakan. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dadah.